saat itu dia berempat, gue sendiri di pintu. Iya. Maksi sama yang lainnya ternyata tidur di belakang. Gue lah kagak turun-turun, habis lah gue dibacakin ya kan. Ya, dibawain deh gue. Tapi custom pertama kali sebelum masuk ke itu, custom pertama kali. Ya Binter Mercy di Kawasaki dapat Ninja 2,5 ya kan. Oh, pernah. 2 silinder. Nah, terus ya di apa namanya? Tadi Honda CB 200, terus CB 175 dapat. Terus di Eropa nih Jawa nih yang sekarang nih. Nah, terus sempet gue kerja di bengkel Harley Davidson. Oh, pernah? Karena yang kekeh nyampe di telinga gue nih, kalau orang laki tuh harus banyak bisa. Gitu? Karena dia akan mencari nafkah. Iya. Macam-macam. Keren motor. Ini motor pribadi? Bukan, ini motor apa kerjaan, owner. Owner. Nah, servisan lah. Motor tua nih kayaknya. Yoi. Namanya Jawa. Jauh ya, Jawa. Jawa tuh Jawa. Tapi bukan Jawa terus maksudnya Jawa Indonesia, bukan. Bukan. Ini motor Eropa. Oh, Eropa. Tahun 66 kalau nggak salah nih. Tahun 66. Tahun 66. 1966. Disebutnya apa tuh, gua juga kalau bahasa apa pengertiannya harus buka kamus kayaknya. Kawan, nanti salah nggak enak. Nggak, kayak dia terinspirasi mungkin pada saat mau ngejajah kali. Ini ada Jawanya atau kopi. Kan Java. Tapi Java ya. Memang sih ada apa kronologi asal muasalnya ini, cuman ya gua kalau tahu sejarahnya dia paham lah intinya. Dia ada di Indonesia diproduksi ada nggak sih atau di ini? Ini diproduksinya ini motor Ceko. Oh. Dan ini tahun 1966. Ya, 1966. Jadi masa sebelum ini ya, sebelum kemerdekaan dong? Iya, sebelum. Dan ada juga yang sebelum kemerdekaan ini udah tercipta ada. Udah ada. Ya udah itu. Karun lah ini. Kalau yang ini. Kalau ini customan kalau apa? Kebenaran punya gue nih. Buat icon dan juga buat gue jadiin buat cari duit lah intinya dah. Oh, ini basicnya sih motor Jepang nih, dikenalnya dengan Binter Mercy KZ 200. Oh iya, ntar kita bahas ini. Iya. Halo Buduter, kembali lagi di sini di channel YouTube I Am Buduter. Seputar Buduter kali ini adalah mengulas profil usaha, wirausaha. Sebelum kita masuk profil wirausaha alumni, kita ngobrol bersama alumni. Gue alumni tahun 94, STM Negeri 5. Ya. STM Negeri 5. STM Negeri 5 dengan Bang? Dengan Bang, kalau di basis sebutnya Awi Botak 40. Awi Botak 40. Iya. Kita nyebutnya Bang Awi aja ya. Bang Awi. Bang Awi. Jurusan dulu apaan? Gue jurusannya bangunan. Jurusan bangunan gedung. Bangunan gedung, ya bangunan. Di 5 itu ada elektro nggak sih paginya? Di 5 dulu nggak, hanya ada listrik, otomotif, TPL, mesin TPL logam, udah bangunan, elektro nggak ada. Nah, sebelum kita masuk ke dunia wirausaha bengkel ini, bengkel custom ya? Iya. Kita custom and service. Custom service. Jadi bisa antara bikin ngebentuk sampai servis mesin. Servis mesin. Oh, dua keahlian nih. Iya. Nah, kita sekarang mau cerita tentang masuk. Kenapa? Ini cerita budutnya kayak gimana? Kenapa bisa masuk budut nih? Ngawalin masuk budut itu sebelumnya gue sekolah setingkat SMP-nya gue dulu di SD Negeri 10. Sekolah teknik. Nah, itu lokasinya di belakang Terminal Romangun. Sebutnya Belter lah. Iya. Kalau dikenal di itunya
anak STM-nya 8 belter atau sekarang grafika lah di situ sekarang ditempatin. Iya. Nah, terobsesinya ya dengan gue juga sepulang sekolah banyak ngelihat anak STM 1 pada dibilang habis praktek di Pulau Gadung ya kan. Itu pada nongkrong nungguin bus untuk kepulangannya di Terminal Romangun. Kadang gue juga suka nimbrung. Oh, jejer gitu kan, nungguin 38 lewat. Iya, ya kan, dengan asik nih kan, pengen tahu nih kan, nanti di STM tuh kayak gimana sih. Iya. Nah, singkat cerita, terobsesi lah beberapa kawan gue untuk masuk ke Budi Utomo. Ternyata di situ nggak hanya STM 1, ada STM Negeri 5 juga, dan 5 siang dan 4 PGRI, 5 PGRI dan 4 PGRI ternyatanya kan. Begitu gue ngobrol-ngobrol, gue tanya, adalah yang bilang udah lo nanti kalau ada rujukan pilihan masuk ke Budi Utomo, udah daftar aja masuk. Nah, kebetulan memang ada 1 dan 5 pagi untuk negeri, tapi bedanya saat itu STM 1 masuk di nilai favorit sama penerbangan, pembangunan ya kan. Nah, 5 dan bla-blanya itu pilihan kedua. Jadi dulu cuma dibolehkan milih 2, favorit dan yang enggak favorit, enggak boleh favorit dua-duanya. Nah, gue pilih lah 1 dan 5. Nah, begitu hasil sudah gue dapat dari hasil ujian, ternyata gue di 1 cadangan. Di mana nilai gue kurang cukup. Tapi di 5 gue bisa lolos masuk. Nah, gue nggak mau pusing, khawatirkan nanti gue repot daftar lagi gini. Gue gas deh tuh di 5. Biar gue dapat negeri intinya. Kan kalau negeri murah ada uang masuk. Asik lah ibaratnya. Dan soal-soal yang nantinya gini-gini tuh intinya gue masuk STM aja negeri. Udah puas banget saat itu anak. Nah, ada beberapa kawan gue juga ternyata dia salah milih 5 terus 14. Akhirnya dia mendapatnya 14. Pas DC ya, 14 DC ya? Iya, 14 mayoran. Sampai dia tuh sama DC ribut nggak sih? Enggak. Enggak, adem-adem aja. Gabung ya? Udahlah, gua beberapa orang dari ST 10 masuk tuh 5 ada yang di STM 1 dapat yang nilainya bagus. Ada beberapa orang kawan gue di STM 5 juga, satu kelas malah jadi di ST 1 kelas, di STM jadi 1 kelas lagi. Nah itu ini kalau dibilang sekarang larinya lebih ke basis mana? Basis gue 40. Nah cerita taunya gue basis 40 ada nggak? Jadi di saat pendaftaran kan kita turun bis, senior kan biasalah, lagu-laguannya mungkin dia belum pengen kenal calon-calon baru nih kan, begini begitu. Enggak, itu di luar gerbang sekolah atau di dalam? Itu di luar gerbang sekolah, kita baru turun bis lah. Lu mau kemana nih? Lu di mana nih? Di mana pendaftaran di STM mana nih? STM 5. Lu STM 1. Dia boleh dibilang di welcome lah sama senior ya kan. Oh iya silakan, ini dijaga tetap walaupun ada bla 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 kasarannya uang kopi lah dia udah begadang ya kan. Gitu kan, jagain. Kolekan mulu gitu. Gila kolekannya kayak ember. Udah tuh. Akhirnya ketahuan bahwa ketahuan lah ya kan. Lo berarti ntar mahasiswa gini 40 yang di Priok 63, yang di Pulau Gadung 52 dan banyak lagi lah yang di Mistik, yang di Kalideres segala macem. Nah, itulah gue mengetahui kalau gue akhirnya akan ikut di 40, tapi itu pun terjadinya gue lihat dulu karena kadang sepulangnya itu untuk bareng-bareng sulit. Karena kan gue baru masuk aja, pembinaan orang tua, kan nggak bisa begitu keras langsung begitu aja. Mulailah beradaptasi. Teruslah gue akhirnya benar-benar ikut di 40 gitu. Ikut terus tuh sampai kelas 3 tuh. Kelas 3 lulus. Nah, ada cerita pendaftaran pertama nggak? Yang biasanya kalau pendaftaran buat yang baru lulus itu ada sesuatu yang seru. Seru tuh kita jangan jangan seru-seru yang ini ya, serem-serem, seru-seru yang lucu aja. Ya banyak Kak, karena memang gimana ya,
dengan ternyata sekolah dengan STM 1, STM-nya berdempetan, ya kan. Senior juga nungguin macem-macem, ada yang dari siang, dari pagi, segala macem. Ya seru-serunya kadang, ya walaupun kita juga baru masuk terus dikolekin, kadang kita suka ngebohong, udah no. Karena kalau gue terusin kan buset boncos duit gue. Sono sini kolekan ya kan, belum di kelas kan, naruh ember lah, harus diisi kan begitu. Belum kolekan kaos. Cuma akhirnya ya gimana, mau nggak mau gue harus ngebohong, nggak punya duit ya kan. Malum lo masih dibekelin, udah. Tapi nanti ke depannya kalau udah kelas 2, kelas 3 mah balik modal kali. Kadang batu-batu kita pun di situ ternyata disenengin ternyata. Malah bukan nggak love profile ya. Wah disenengin, wah ini asik nih gitu. Akhirnya jadi timbul lah gue, akhirnya walaupun masih penataran gue jadi. Ini asik tuh dalam artian asik enak atau wah ini kayak ini anak nih bakalan bibit nih calonnya atau kayak gitu tuh. Mungkin seperti itu kali ya, gue juga. Enggak, mau kalau kayak gitu gue mau nanya. Waktu SD Badung juga nggak? Kalau SD mah Badungnya ya Badung wajar deh. Nggak, apa kan dulu era 90-an tuh udah mulai dah SMP tuh ikut-ikutan tawuran apa atau ikut ya, kalau di timur mah tawurannya boleh dibilang saat itu nggak terlalu ya? Nggak terlalu lah. Ya udah lanjut yang tadi. Ya akhirnya ada cerita lah gue kenapa gue dinamain botak. Di saat pelataran terakhir ya jadilah tawuran. Jadi tawuran akhirnya gue ke gap sama beberapa yang udah senior. Ini di mana? Saat itu tawuran di Rivoli. Sama siapa itu? Biasa SMA 10. Ternyata sebelum gue nggak tahu kalau itu memang musuh bebuyutan ke depannya. Taunya ya gue karena memang lagi perlu pembinaan dan juga nggak bisa juga di dalam bisa aja kan. Disuruh turun, ya gue turun. Tatar tuh masih lama SMP? Iya masih SMP. Iya. Udah SMP. Kegap lah gue, karena kan gue nggak tahu selahnya harus kemana gitu kan. Begitu sampai dalam, ternyata ada yang kegap juga kurang lebih. Enggak, pas ke gap itu satu, ente pas di ini ke gap satu orang, enggak atau berapa orang? Ada beberapa orang. Begitu digabungin ternyata banyak. Gue kan nggak tahu, gue belum kenal nih senior dari mana tahu dari Budut juga. STM 1, saudara lo yang dari STM 5. Kalau nggak salah gue cuma 2, STM 1 3, 5 lah. Dibotakin lah gue dengan kamu ini baru ikut-ikutan belum pakai celana panjang juga. Biasalah pembinaan dari seorang pelayan masyarakat polisi. Gitu. Iyalah gue terima lah, yang gimana kan gitu namanya. Yang penting nggak cukup dibotakin dan hukuman ajar lah ya kan. Oh jadi nggak sampai malam nih? Sampai malam gue nginep. Berapa hari? Semalaman sehari 24 jam. Itu orang tua gimana? Ya saat itu gue ngubungin nggak bisa gue tembusin. Gue cukup karena juga dari pihak kepolisian hanya nggak ada suruh tembusin ke orang tua, manggil tapi gue besok dibebasin. Ya udah sih gue disuruh bersih WC segala macem ya kan. Tapi ditandain dengan dibotakin. Iya, kan setelah itu gue disuruh ngemel seminggu. Iya. Kamu ngemel setelah ini seminggu. Iya kan? Ya. Jadi begitu gue pulang sekolah gue ngemel gitu ya. Nah, itu pihak sekolah tahu? Pihak sekolah kalau dari dulu saat itu nggak ada tembusan, entah kenapa gue nggak ngerti deh. Enggak, setelah ini botaknya gue curiga nih, jangan-jangan ini botak kegap nih, bukan botak lu nyukur sendiri. Kalau pihak sekolah, hanya beberapa udah tahu. Orang tahu, cuman ada itu mau ajar kan. Ternyata memang mungkin di Budut terlalu begini kali Iya. Itulah gitu. Dan karena senior pun dibotakin juga, yang ketangkep saat itu dibotakin semua. Ini berdua nih. Terus? Gitu. Itulah akhirnya begitu tahu semuanya ada di basis dan kondisi gue kelas 1 yang botak hanya gua, udah gue dipanggil botak akhirnya.
tak sini, Oh iya kan. biasa. Kalau mau disuruh mau apa, tak lo di pintu lo, tak lo di ini ya. Udah jadi itulah sampai sekarang pun gue gondrong tetap panggil botak. Iya benar. Sayang ya. Jadi dia dilema pas udah kelas 1. Penataran awal lagi, terusnya botak udah diciriin banget. Gampang diciriin. Itu yang botak sini botak. Tuh botak kelas 1 tuh dia tuh. Tuh pintu-pintu. Ditatarnya kayak gitu kan? Iya. Apalagi yang ngedulin si Andi Bogel lagi yang manggil ya kan, semua ngikut. Sampai sekarang. Iya. Botak lo. Dia kan waktu itu posisi kelas 2 ya? Kan di veteran. Oh, jadi ngerasi ya. Iya, ya memang intinya ke dia dulu. Oh, jadi dia yang megang. Karena kan setelah pulang ke apa, walaupun masih kecilitan ujungnya ke Manten Ali kumpulnya sama Bang Andi Bogel. Oh, gitu. Udah gitu di kelas pun gue bersebelahan kelasnya. Cerita 3 tahun. Cerita 3 tahun biasanya ini kita bicara di era 90-an ya. Gue nggak mau masuk ke era 2000-an. 2000-an kita lebih Bro, ini hanya sebatas kondisi 90-an dengan kondisi yang tawurannya tinggi dan masih kita kategori kenakalan remaja. Jadi bukan kriminalitas gitu. Nah, itu di Budut itu sendiri. Ini kan ada istilah si katro sama si selon. Nah, si katro si selon biasanya ada tanda tuh. Yoi. Kadang ujung-ujungnya kalaupun misalnya dia cuman bareng jalan sendiri-sendiri, biasanya kena juga. Iya. Ya kan apes-apes juga, yang bareng juga ada. Ada. Nah, Om punya tanda nggak? Selain ini tanda ada 2 antara kemungkinan pernah ke gap, walaupun ke gap massal, terusnya atau dalam hal ini ya adalah cacat-cacat dikit. Iya. Ya tanda-tanda coretan-coretan lah gitu. Punya nggak? Ya tanda gue ada. Gue singkat ceritanya di di akhir menjelang lulus sekolah ya. Malah menjelang? Iya, malah menjelang lulus sekolah dan itu pun gue di bis kedua, rute kedua. Rute pertama berangkat, memang lagi kondisinya memang lagi berbau ditungguin lawan lah, ditungguin musuh ya kan. Akhirnya gue dari saat itu gue sama Maksi anak 5 siang untuk ikut rombongan dia di bus kedua. Itu yang ketinggalan atau apa? Atau nyusul? Nggak ketinggalan, nyusul. Memang dibuat rute seperti itu. Oh, kalau yang pertama udah penuh kali? Pertama udah penuh dan sebelumnya memang ini bikin 2 bis nih. Iya. Gitu. Terus? Ternyata di bis kedua itu orangnya dikit. 40. Iya. Nah gue ya biasa lah dulu gimana soal juga gue udah pikir malam nih kan, gue di pintu lah dengan bis penuh. Ternyata di Salemba kena lah gue karena gue udah dikenalin apa gimana gitu, tiba-tiba gue dihantam langsung jebret gue nggak bisa masuk dong. Ya memang segalanya kalau di Budi Utomo kan ujung-ujungnya kalau dia ini dikagetin. Iya, jadi karena juga gelap, tiba-tiba nyerang dengan pakaian bebas. Oh, iya. Nggak ada berbau-bau anak sekolah ngumpul. Tapi dia teriak dong? Iya. Apaan tuh dia teriak? Teriak, dia satu ya kan, di pintu. Langsung lah dia ke pintu. No budut gitu kan? Iya, singkat cerita habis lah gue bertempur. Ya saat itu dia berempat, gue sendiri di pintu. Maksi sama yang lainnya ternyata tinggi dari belakang. Gue kagak turun-turun, habis lah gue dibacakin ya kan. Ya alhamdulillah gue selamat. Gitu aja kan. Berapa ini? 1, ini 2, ini 3 kebeset, ini 2. Ya kan? Itu sajam tuh? Sajam. Nah, alhamdulillahnya nih ini tas gue di sini nih. Dalamnya buku perpustakaan. Iya. Gue pakai celana lapis. Gue pakai celana lapis. Dan ini baret habis. Iya. Nah, itu pun gue siangnya bertukar sama Edem tuh. Gue pakai tas Edem anak 52 pagi satu kelas. Nah, setelah singkat sampai Kebun Pala, langsung lihat tuh gue ke Uki. Ya kan, anak-anak kan ngumpul Kebun Pala. Uki balikin lagi yang lain, tapi gue ke Uki.
untuk apa ya, ngobatin jahitan gua. Nih lucu nih Duki nih kan. Gitu. Tat. Masuk ya setelah dijahit. Gue diajak senior kabur udah. Iya Ya kan? Udah kabur jangan dianuin lagi. Iya. Jangan ditungguin gitu. Udah kita cabut aja. Ya udah mau nggak mau gue cabut karena dia udah sering ngurusin urusan anak-anak kecelakaan kalau mau jahit koki ini. Gue kan belum tahu, baru kali itu gue koki. Iya. Gue kabur ngikut. Gue jalan, bisa deh kabur gimana ceritanya nih gue bilang. Udah. Ternyata ya aman-aman aja, alhamdulillah ya kan. Nggak ada dicariin dari pihak kedokteran UPI lah, polisi segala macem udah. Kita tamu anak budut kemarin si Jangkung juga kayak gitu. Ini siapa yang biayain? Lu gimana caranya ciluk-cilukan nih? Itu. Kalau besoknya gue dikasih kolekan ya. Iya, menang banyak ya kan. Tapi nggak balas-balasan lagi sudahan. Ya untuk balas-balasan ya. Kalau anak-anak sih taunya ya gimana besok sih. Oh, ya udah kita nggak mau langsung ke sono judulnya. Itu lulus. Ya setelah itu ya biasa-biasa aja karena musuhnya juga macem-macem orangnya. Nah, itu nggak masalah ini apa namanya jurus apa bidang keilmuan. Bidang keilmuan. Itu belajar bener nggak tuh? Kan bangunan kan? Iya. Dapat ilmunya. Untuk dapat sih alhamdulillah dapat ya kan, karena gue juga nilai gue alhamdulillah bagus kan. Ya kan dengan hasil juga. Iya. Dalam arti gue di ST juga bangunan juga di Bundut, tadi gue tinggal nerusin. Oh, nggak terlalu ini ya. Banyak yang ngulang lah. Tapi ngulang dengan memantapkan nih intinya gitu. Nah, gitu. Oke. Judulnya lulus kan? Lulus. Nah. Tadi siapa? Abang gue. Oh. Beda setahun. Bonser dia. Abang gue persis. Kok mudaan abangnya? Iya, dia mungkin lebih fresh kali, enak. Gue banyak capeknya. Dipotong kali itu rambutnya biar kelihatan ini. Biasalah. Nah, tadi kita kan sedikit ya masuk iklan aja, giveaway tadi kepotong. Aku masukin. Nah, Tom, dari ya upgrade nih. Upgrade dari 1 silinder ke 2 silinder. Itu kan sebuah tantangan mekanik ya. Itu apa tuh? Ada kesulitannya atau kayak gimana? Cepet nangkepnya atau kayak gimana? Untuk pindah ke ini. Itu enggak ini buka bengkel pertama kali masih main 1 silinder. 1 silinder, ngawalinnya 1 silinder. Dulu di mana? Di sini juga? Ya, nggak jauh dari sini, di rumah. Masih rumahan? Masih rumah. Belum nyewa? Belum nyewa. Di rumah, akhirnya butuh karena di rumah tempat seadanya kan. Iya. Butuh tempat yang lebih besar. Sewa lah gue kebetulan di sebelah rumah. Terus? Sebelah rumah. Ya alhamdulillah dengan makin banyak ini, makin besar ya kan. Ya maksudnya cukup lah untuk prestasi deh. Iya. Gitu. Biasanya kan tantangannya Om, biasanya bukan masalah ini. Kalau 1 silinder kan standarnya kan banyak-banyak kan, masyarakat umum lah. Nah, masuk 2 silinder itu kan rada-rada yang kemungkinan orang juga antara percaya nggak percaya untuk kita ngoprek nih barang. Barang dia juga kan termasuk barang mahal. Iya. Betul. Nah, itu ngawalinnya supaya orang percaya. Apakah istilahnya tanpa sadar ada punya teman motor yang 2 silinder, sini dah gue coba, atau emang masuk udah tuh gue ikut bengkel yang 2 silinder atau kayak gimana? Di perjalanan gue sih ada orang ngawalin ya, mempercayain bang. Lu bisa nggak? Gue ada 2 silinder sekalian di custom, diberesin ya, rebuild bodinya gitu kan, rusak. Karena gue memang ngebengkelnya juga custom dan servis. Oh, udah mulai? Udah mulai, karena gue begitu main di
habis main di Bali itu balap liar, gue sediain tuh, gue pengen alat, gue punya mesin las buat ngastem lah. Oh, ngabret. Ngabret body, buat ngabret body. Jadi gue udah siapin tuh alatnya standby sambil berjalan. Itu di Bali cerita apa di Bali? Maksudnya balap liar saat itu kan, kalau balap liar hanya kunci-kunci aja yang dibutuhin, nggak perlu alat-alat rebuild body. Ntar dulu sebelumnya itu akhirnya nih ada cerita yang kepotong nih, yang hilang sampai ujung-ujungnya ente bisa ke Bali dengan balap liarnya. Itu ada Bukan cerita. ke Bali balap liarnya, singkatnya balap liar itu gue singkat Bali, anak-anak sini dulu. Oh, main Balinya main Bali gitu. Oh, ya. Gitu. Maklum, gue kan nggak gaul dari ini, jadinya gue pikir ke Bali bener-bener pulau. Enggak. Ya udah lanjut. Udah. gue cuma nambahin alat aja, dan gue udah nggak fokus untuk main motor-motor korekan. Oh, sekarang gue coba bikin custom nih dari yang 1 silinder, misalnya CB atau apa, ya kan, 2 70. silindernya pun ngawalinnya ada orang kasih kerjaan. Dibawain deh gue. Tapi itu, custom pertama kali sebelum masuk ke itu, custom pertama kali. Ya Binter Mercy. Bentuk standar atau dijadiin semi moge? Chopper. Dengan ban-ban besar. Iya. Oh, udah berani? Udah berani. Itu kan harusnya ngitung. Ya memang semua dihitung ya kan. Untuk membuat frame-nya dan senternya itu kan, kalau ada cerita untuk berhitungnya pun harus kita pahamin juga. Iya, nah itu belajar dari mana? Motor. Ya sebenarnya kalau YouTube kan belum ada nih. Belum ada. Nah itu kayak gimana? Sebenarnya sama bidang bangunan tuh sama, cuman beda bahan doang. Oh gitu, karena ada skill. Iya, kita punya struktur rumah begini nih, untuk jadi megah gimana nih. Dari pola pikir aja. Nah, ya main logika juga. Iya, main logika juga. Tapi dari sisi kekuatan? Ya kekuatan, dari kekuatan itu ngitung kekuatannya. Lihat dia tuh. Detail motor Binter Mercy. Detail nih, motor gue telanjangin. Ini detailnya dia gimana sih, perhitungan dari as roda ke as arem, dari as arem ke as depan, terus mesin senternya gimana, pengaruh tarikan roda, senternya gimana, as roda, bodi, ya itu harus dipelajarin juga. Atau enggak ngejiplak atau misalnya kepo ke bengkel custom, nongkrongin, liatin, tanya-tanya atau kayak gitu? Enggak. Gue mempelajari dari motor pabrikan yang ada. Dan untuk melihat jadi chopper itu, gue beli majalah-majalah luar. Ya maksa beli itu. Harus, karena luar itu udah duluan main chopper. Ini ke motor Harley aslinya Senen dong. Ya, atau ke Senen atau ke senior-senior yang suka keluar gue nitip. Ini motor standar begini, aslinya jadi begini, chopper gitu kan. Tapi kan dia bentuknya kan bukan bentuk bentuknya bentuk detail. Apa di majalah itu ada bentuk rangkanya? Di majalah itu ada, nih asli before, after. Nah itu gue pelajarin, ini jadi begini gitu kan. Bahasa Inggris jago dong? Ya, lihat kamus. Ya lanjut terus. Nah itulah gue makin terobsesi kan. Wah, singkat cerita jadilah gue buat Binter. Dimana gue juga dapat Binter, udah rubahan tapi belum mateng, gue benahin. Nah, gue benahin bagus, dilihat orang, jadilah adalah customer untuk bikin sampai full. Jadi produk custom pertama itu memang barang sendiri? Barang sendiri. Harus motor sendiri korbannya. Korban. Iya. Baru ke sebelumnya, jadi kita kan bisa mempercayai customer kita. Iya, ini contoh yang hasil gua, lu tes dah. Iya, gitu. Layak pakai enggak? Betul. Ternyata pas sudah ini, masuk nih. Dijual nggak? Saya saat itu belum dijual, buat mainan. Buat mainan. Nah, baru masuk ke 2 silinder. Nah, jenjang 2 silinder pun rentan waktu cukup lama ya. Karena orang nggak semudah itu mempercayain bengkel yang baru dilihat bisa bongkar mesin 2 silinder. Karena ukurannya juga langka, mahal. Iya. Mahal. Nah,
Singkat cerita dimasukin lah gue, dimulai dari CB 200. Oh iya. Untuk hidupin, sambil ngebenerin bentuknya yang udah custom tanggung juga. Iya. Yang dilas-las bentuknya, terus mesinnya disehatin lagi. Disitulah gue minta waktu. Iya. Karena gue baru belajar. Iya. Belajar di motor dia. Iya. Tapi dipercayain gue nih gitu. Cuman beda 2 silinder aja. Tapi kan di situ ada rumus-rumus lain juga untuk kompresi, pengapian segala macam. Harus kita pahamin dulu. Berhasil. Nah, alhamdulillah berhasil. Berapa lama? Ya itu kurang lebih dengan menunggu barang saat itu kan kadang spare part sulit dicari tuh. Ya itu bisa kurang lebih lah saat itu setahun lebih deh. Setahun. Jadi termasuk Jadi yang sambil nge-rebuild badannya. Oh iya. Dia jadiin apaan? Chopper juga. Jadi custom. Custom. Dengan nggak rigid ya, tetap pakai shock aslinya. Kalau rigid kan nggak pakai shock kayak gini. Ini rigid chopper. Oh iya. Nah, kalau custom itu masih pakai shock. Oh Ini iya. kan kayak rangka sepeda. Kayak BSA dong. Kalau BSA ada yang rigid juga, ada yang plunger juga. Plunger. Kalau ini bener-bener rigid nih, nggak ada suspensi di belakang. Iya. Ya gitu. Terus kesini-sininya? Ya kesini-sininya, ya sampai nemuin ya karena mungkin perjalanan juga dan orang juga kadang suka minta, oh bantuin. Ya dapat lah gue ilmunya langsung secara berjalan. Oh setelah CB 200 lolos, ya kan? Makin dari omong-omongan masuk dah. Masuk lah. Gitu. Ada yang memang kawan sana lebih cepat masuknya, sama juga jalan hidupnya macam-macam. Yang pernah di tackle nih servis motor-motor 2 silinder itu apaan aja Om? Itu biar orang juga paham nih, misalnya sekarang nih udah masuk nih Jawa nih. Jawa kendalanya permasalahannya apa nih? Ini permasalahannya kompresi kemarin. Kompresi. Nah, sebelum-sebelumnya apakah Harley seri berapa ya obrolin lah, kan kita nggak tahu nih. Dari tahun kapan sih udah mulai silinder? Gue 2 silinder dari tahun 2004 deh. 2004 sama 2021 gue dapat CB 200 ya. 2004. Ada sekitar berapa ya? 2021 sekarang dari 2004. 7 tahun ya? 18 tahun. 18 tahun. Nah, itu kelotokan. Nah, itu tuh yang itu semuanya berhasil semua atau apa? Itu apa BMW masuk nggak sini? Pernah? Yang sering kadang rezeki-rezekian juga ya, dibilang kelotokan, gimana kita didatangin kerjaannya ya. Ya iya, ini kan udah ketahuan nih, satu nih ada barang yang kita lihat, dan biasanya ini lebih kelotokannya ke Kawasaki nih. Iya, yang udah paham nih. Rutinitasnya saat itu digejor sama 1 silinder Kawasaki. Iya, nah terusnya masuk apa lagi? Itu apa? Di Kawasaki, nggak lama. Pabrikan Inggris. Pabrikan di Kawasaki dapat Ninja 2,5 ya kan? Oh pernah. 2 silinder. Nah, terus ya di tadi Honda CB 200, terus CB 175 dapat. Terus di Eropa nih, Jawa nih yang sekarang nih. Terus sempet gue kerja di bengkel Harley Davidson. Oh pernah? Nah itu tuh referensi nih, ceritanya kayak gimana? Ya itu dimana gue saat itu memang awalnya lamar? Enggak, gue udah dia berkesan aja, kepengen punya kurang karyawan. Akhirnya gue dipilih lah. Dia datang main-main, pertama ditanyain. Akhirnya gue jadilah karyawan dia nih. Kerjain tuh, ada kerjaan, minta bantu. Ownernya langsung? Iya, ownernya langsung ke bengkel. Oh. Ya, dapatlah gue 1,5 tahun di sana sambil nyopper, sambil bantuin kerjaan mesin. Oh gitu. Disitulah gue dapat ilmu juga dong. Karena ukuran gue saat itu untuk punya Harley bisa gue bongkar sendiri kan nggak memungkinkan. Nah, ini kesempatan gue nih. Iya. Gitu. Tantangan. Itu kenapa? Resign atau apa? Atau emang nggak puas? Di sana jadi cukup kontrak aja. Hah? Kontrak. Kerjaan selesai, gue selesai. Gitu. Itu
apa Harley apa yang di itu di saat itu ada di Pondok Gede. Bengkelnya. Itu macam-macam Harley. Semua macam-macam. Memang dia khusus Harley di situ. Oh, kontrak selesai nggak diterusin? Nggak diterusin. Karena memang apa dalam arti nanti kalau ada lagi baru gue dipanggil lagi. Oh, dia lagi banyak kali. Lagi banyak saat itu. Juga. Banyak customer dia minta diselesain lah cepet. Ya kadang memang begitu pertemanan dalam motor, nggak sungkan untuk mengadopsi dari teman-teman yang kenal atau tenaga-tenaga yang bisa diandalkan gitu. Nah biasanya kalau bicara harga nih servis, nah beda kan 1 silinder sama 2 silinder. Itu harganya kayak gimana? Rate ininya? Ya. Kalau boleh tahu. Kalau saat ini nih jasanya atau gimana? Singkat di mana sekarang banyak online orang pada tahu spare part segala macem. Kalau gue sih ngambilnya cukup perhitungan jasa aja. Jasa. Adapun gue suruh yang ngebelanjain itu hanya plus jasa uang cari, uang jalan. Oh gitu. Memang jasanya tuh 2 kali motor 1 silinder lah. Misalnya 1 silinder bongkar mesin sekian, ini jadi 2 kalinya, 2 kali lipatnya gitu. Gitu. Ini katanya mau dijokul nih. Iya nih. Apaan sih ini? Belum ketemu jodohnya. Ya kali aja jodohin aja di sini. Nah, ceritain nih profil ini salah satu hasil karyanya Bang Botak. Apa nih Om? Spesifikasinya? Ini speknya ya mesin Bintar. Iya. Mesin Bintar ini gue pelak-pelaknya ini pakai moge touring. Dengan ukuran roda depan 19, ringnya belakang 16. Dengan pelek racing. Iya. Nah ini pengerjaannya memang handmade ini. Handmade nih? Handmade. Ini dari rangka, tangki, terus ini bikin sendiri, Springer. Ini sendiri? Yoi, bikin sendiri gue nih. Kirain copotan ini? Enggak? Ini gue bikin Springer Fork karena ya di chrome dan memang diukur juga ya intinya ya sekilas ya kayak bikin pabrik. Iya, rapi loh. Knalpot juga. Berapa dibuka? Ini gue buka 35 juta paper hidup on pajak. Plat DKI. Ya pokoknya tinggal jalan aja ya. Tinggal jalan. Tuh 35 juta. Kalau tertarik kemana nih? Kalau tertarik? Ya tinggal cek lokasi, boleh tes. Nego nggak nih? Nego di lokasi aja. Nego di lokasi. Cobain aja dulu, tinggal kontak atau ketemu langsung. The Commerce. Ini WA-nya ada nih. Yoi. Taruh di deskripsi aja ya. Oke, siap. Kan ada Instagramnya apaan? Ada Instagram gue Dromers nama. Tuh. D titik ya? Dot ya? Dot Romers. Ntar gue kasih lagi, gue kirimin ke sini. Nah, kedepannya Om, bicara kedepannya. Impian. Apaan tuh? Ya, gue sih nggak muluk ya. Apalagi zaman saat pandemi begini nih, kan banyak yang tumbang juga. Alhamdulillah gue juga masih bisa dapat kerjaan. Ya, berjalan dengan baik aja ke depannya, lancar jaya. Syukur-syukur yang motor yang diinginkan punya. Ya mudah-mudahan aja dengan muncul di channelnya IM Buduter ini, mungkin banyak nih teman-teman Buduter, terutama alumninya yang memiliki motor-motor ya 2 silinder, yang antik atau yang baru mungkin. Cobalah ilik-ilik ke sini kali-kali aja ya. Jodoh servis, jodoh apalah gitu kan. Betul. Atau yang mau custom nih gitu. Sengaja sih gue datang ke sini bawa CB. Kali aja ada permasalahan yang mungkin nggak bisa diselesaikan atau yang ini gitu kan. Bisa hidup. Soalnya tadi ngok kayak gitu pengapiannya. Maklum minim budget. Juga mau kemari nih, mau
tes tangannya nih katanya. Cuman mau montir nonnya. Lah iya, kali-kali aja ada copotan-copotannya. Ente lebih pinter dibawa begitu motornya. Agak, tadi aja lihat ya, udah ngokok. Mau nanya yang kayak gini. Tadi gua mau itu, yang punya gua plastik. Ini Kali plastik. Hah? Ini plastik karena cat aja. Oh enggak nih plat. Iya, Iya, tuh kayaknya di situ ada 2 tuh. Kali aja kan. Siap. Ya, sekarang ini apa namanya, closing statement. Ya buat pelajar lah, buat inilah. Kan kadang-kala kita ngelihat tuh terlalu gimana ya, ada yang wah gue kayaknya nggak semangat nih, gue kayaknya dari ini gue pengen jadi pekerja doang, gue mau masuk terjun wirausaha kayaknya aduh gue kayaknya mental gue kayak gimana gitu ya. Kasihlah inspirasi buat itu, buat pelajar atau buat para alumni. Kalau gue sih punya inspirasi ya gimana kita regenerasi ya. Yang kekeh nyampe di telinga gue nih, kalau orang laki tuh harus banyak bisa gitu, karena dia akan mencari nafkah. Iya, Macem-macem, iya. jadi juga nggak fokus sama status sekolah yang di jurusannya gitu. Lu mau murtad aja, ini juga nggak masalah. Pengaruh rezeki kita nggak tahu dari mana. Iya. Yang intinya banyak bisa aja udah orang laki mah. Udah ketemu deh jalannya. Iya. Itu. Kemauan. Positifnya, iya. Yang penting ya intinya ya semangat hidup harus ya. Semangat hidup harus karena wajib jadi orang kaya. Entah kapan kayanya jalanin aja. Bener kan? Bener. Intinya orang semua pengen kaya. Iya, mimpinya aja. Semangat itu positif aja. Ya negatif ya mungkin emang ada lah dunia ya kan. Iya. Mungkin nggak kejerumus negatifnya, sampai nggak kejerumus. Ya gitu aja ngobrol bersama alumnus STM Negeri 5 Jakarta tahun 94 ya. 94. Dengan Bang Awi Botak, Ya, basis CUS 40 yang memiliki usaha bengkel custom ya. Oh, di sini ada tulisnya. Iya. The Commerce Workshop Motorcycle, Jalan Pisangan Baru Tengah, nomor 31. nomor 31. Atau Gang Skip. Iya, daerahnya Matraman ya? Iya, Matraman, Kecamatan. Matraman. Nah, WA-nya nanti gampang lah. Ini itu yang mungkin ada yang tertarik ya, servis lah gitu, bantu-bantu atau kayak gimana. Tetap aja masalah diskon atau apa mah kita proporsional aja lah gitu kan. Servis umum juga melayani ya. Oh, umum melayani Servis standar. motor umum. Iya. Matic, apa kan. Dan kalau custom, nah satu lagi custom. Kalau bicara custom, kalau misalnya cuper dari CB kayak gitu, yang model kayak gini habis berapa sih? Ya tergantung konsep ya. Ya, minim budgetnya, minim budget ya 7.000 deh. 7.000. Iya, 7 juta. Iya, 7 juta. Bahasanya. Bahasa sekarang 7.000 udah ini nih. Ya, gitu aja. Semoga apa yang kita obrolin hari ini, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Semoga bermanfaat dan salam buduter, salam sehat. Oke, sip. Iya, ya Om. Kita ngetes ini dong, nyalain mesinnya. Oke. Yang ditutup ya. Midi, kunci midi. Pengen tahu bunyinya bang-bang-bangnya. Biarin aja. Lu mainin juga nggak apa-apa. Iya. Terus gua ngambil tutorial cara naik motor custom. Kontaknya nyalain. mana? Matiin dulu dah. Nyalain. Iya. Bunyi kan? Keren banget dah. 35 juta.
Gas, gas. Jangan dinaikin, jangan dijalanin dulu. Gas lagi. Tangannya gasnya mainin. Lagi, wrong. Yo. Ya, bisa nggak? Ya kan gue biasa CB cepet, ini kan naik peringkat. Ntar kalau diulang. Nih, lu lihat ke belakang. Iya udah. Udah keren.